gitu kan. Terus record ya. Biar pengagum bisa lihat semua. Iya, tadi yang dikatakan sama Kak Abe sih sudah semua. Jadi untuk memperbesar aura ya salah satunya memaafkan. Yang kedua juga meditasi rutin, ya kan. Yang ketiga juga melakukan inner reflection. Jadi Bapak Ibu juga, saya juga perlu untuk melakukan inner reflection setiap hari. Melakukan inner reflection setiap hari untuk tadi seperti yang sebenarnya Ko Abe lakukan pagi tadi meditasi adalah sebenarnya kita memohon malaikat Uriel untuk membimbing kita melakukan refleksi batin sebenarnya program-program apa yang sudah tertanam di dalam diri kita. Nah, bedanya adalah kalau kita melakukan inner reflection dan dengan ada tuntunan ilahi, ini tentunya akan mendapatkan bahasa muslimnya mungkin hidayah atau tuntunan ilahi, divine guidance untuk kita tahu program yang tertanam itu apa. Makanya saya tadi juga bisa keluar program yang tertanam di bawah sadar saya adalah program kerja keras, ya. Kenapa enggak sih ternyata kita menerima hasil dengan mudah dan menyenangkan? Itu kan sebenarnya kita juga punya hak ya untuk mendapatkan hasil dengan mudah dan menyenangkan. Enggak harus kerja keras yang luar biasa untuk mendapatkan berdarah-darah. Sering kan kita ngomong hidup ini adalah perjuangan, hidup ini harus berjuang, berdarah-darah, mendapatkan sesuatu, semuanya udah habis barusan dapat. Itu program-program yang menurut saya itu adalah di poverty consciousness kita. Bahwa kita mendapatkan hasil yang mudah dan menyenangkan, itu juga bisa menjadi reprogram kita. Gitu sih. Gitu. Iya. Itu bahaya juga ya kalau bilang hidup adalah perjuangan ya. Maksudnya ada betulnya tapi nggak jangan selamanya berjuang dulu ya. Loh, benar bahwa saya sering gini sih, ada kalimat yang bagus kan yang we do our best dan kita serahkan pada Tuhan, the rest-nya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita memang mengikutkan teknologi spiritual dalam ikhtiar fisik kita gitu. Meditasi rutinnya meditasi apa aja ya Bu? Karena kebetulan saya adalah pengikut dari guru kami Grandmaster Choa Kok Sui, maka meditasi yang paling rutin saya adalah meditasi Twin Heart. Twin Heart Meditation itu hampir setiap hari kami lakukan. Meditasi yang lain, karena saya dan Kak Afi juga sudah arhatik preparation, ya meditasi arhatik, yaitu kundalini dan meditasi Dhyan. Jadi memang ada meditasi yang lebih tinggi sesuai dengan kelasnya. Kemudian ada meditasi soul. Tapi kalau yang paling rutin itu Twin Heart Meditation. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan Twin Heart Meditation. Boleh ya enggak ya kok ya, yang sendiri di rumah dengan nyetel. Boleh kan itu? Boleh banget. Nah, meditasi, oke, ini jadi bicara meditasi Twin Heart Meditation yang sangat berpengaruh miracles ya untuk diri kami. Dibuktikan aja, jangan percaya omongan saya. Kalau Bapak Ibu mempunyai satu hajat yang besar atau keinginan yang besar, silahkan meditasi Twin Heart minimal 30 hari berturut-turut. Ya. Buktikan aja. Nanti kalau sudah, nanti bisa sharing di sini. Gitu ya. Kalau saya sudah membuktikannya berkali-kali. Banyak banget sampai saya kalau mau ngitung apa ya. Yang paling gampang misalnya waktu itu saya pernah punya hajatan webinar. Ya, saya kan hampir setahun yang lalu baru di sini, baru masih setahun ya di perusahaan yang baru ini. Saya harus mempunyai webinar. Waktu itu tidak ada yang pernah tembus
ya, ratusan orang. Biasanya webinar itu ya antara 50 sampai 100, mentok-mentok mungkin bahkan 200 saja belum pernah ada. Ya. Sehingga yang kami lakukan selain ikhtiar secara fisik juga perlu, yaitu mengundang dan seterusnya, dan banyak sekali mengkoordinasi orang dan seterusnya. Itu saya melakukan Twin Heart meditasi selama 30 hari. Dan hasilnya itu luar biasa. 1 minggu, 2 minggu. 1 minggu itu baru mungkin less than 30 orang yang daftar. 2 minggu sudah mulai hampir menyentuh 100. 3 minggu berikutnya sudah menyentuh 200. Dan pada hari H itu hampir 400 orang. Jadi secara spiritual kita mendapat pertolongan ilahi, ya, untuk gathering orang-orang untuk mau bekerja sama dengan kita, dan rasanya seperti ada pertolongan-pertolongan ilahi yang luar biasa. Seperti itu yang datang untuk memudahkan usaha-usaha kita. Jadi sekali lagi saya juga selalu bilang bahwa nggak ada yang mustahil kalau kita mengikut sertakan Tuhan dalam usaha kita. Gitu ya. Ya, selain itu Bapak Ibu sudah sering dengar dari saya bahwa impian saya yang terbesar pun itu salah satunya adalah hasil dari meditasi Twin Heart saya yang bertahun-tahun kami lakukan. Seperti itu. Itu sih. Jadi lakukan aja Bapak Ibu. Kalau belum punya CD-nya nanti bisa pesan sama Pak AB juga. Bisa di-setel di rumah. Yes. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan, mumpung Bu Astri ada waktu. Bukan. Apa nih? Udah ada kok. Sudah. Oke. Nanti kalau sesi nyanyi lain kali aja ya. Saya tagih nih, Bu. Kenapa, Bu? Saya tagih nanti suatu saat. Nyanyi. Boleh nanti pas sesi parfum ya, Ko ya. Saya suamiku kerja, Bu. Kalau enggak bisa dengar dia. Tadi malam kan saya cerita. Pola-pola orang sukses sama Ibu cerita kemarin. Terus saya bilang, yuk kita bangun pagi yuk, jam 5 gitu. Ayo katanya. Tapi hari ini belum realisasi. Semoga besok dan seterusnya ya, Bu. Amin. Udah senang saya dia mau gitu. Saya cerita terus boleh ayo kita berubah katanya. Ya, Bu. Berkat Ibu kemarin malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini dengan Bu siapa ya? Bu Ivana. Oh, Bu Ivana. Oh ya. Oh, kita sudah berteman di Facebook juga kayaknya ya. Iya kayaknya. Iya. Lagi Bu Astri. Lagi. Nanya lagi. Ini Bu. Hani. Hani atau Umu terserah sih. Oh, oke. Ya, Bu Hani. Gini Bu. Kalau kadang kita ngedengar malaikat atau semesta bicara sama kita kan kayak melalui hati ya. Kayak kita ngerasa kayak kita mesti bisnis ini nih gitu. Atau kita belajar ini yuk, nanti kamu bisa ini gitu. Nah, sometimes kayak aku dapat kayak capturean gitu, tapi aku tuh menuju ke situnya kayak bingung jalannya gitu loh. Terus kayak apa bisa gitu, mungkin nggak ya kayak yang seperti Bu Astri kemarin ngomong tuh kayak gitu, jalaninnya gimana ya Bu, biar apa yang ditunjukin aku coba buktiin gitu. Kayak mental blocknya kayak ketinggian gitu, kebanyakan kayak perasaan tuh kayak doubt akan diri sendirinya. Ini kayaknya kayak aku nggak pernah ada bidang di sini nih, kayak mungkinkah gitu. Apa yang ditunjukin oleh hatiku itu tepat, benar gitu. Ibu pernah nggak kayak hal-hal, misalnya akhirnya jadi, oh ternyata benar nih apa yang ditunjukin hati ini benar, kayak mungkin kayak Ko Abe kali ya, masuk ke bidang pranic healing gitu ya kok ya.
Iya. Iya. Awalnya kan mungkin teman-teman yang lain aku rasa mungkin ada juga yang kayak udah dapat panduan bisikan, cuma menuju ke sananya doubtnya tuh terlalu banyak, akhirnya kita mundur lagi gitu untuk biar kita maju dengan kekuatan penuh itu dari yang udah berhasil ini apa gitu masukannya gitu. Nah, dicari Bu yang paling biasanya kalau di situ saya mungkin tadi sense ada ketakutan ya dari Bu Hani untuk memulai sesuatu. Gitu. Bu Hani. Iya. Self doubt-nya itu biasanya kan ada beberapa hal yang membuat kita menjadi tidak percaya atau tidak melihat hal itu sebagai opportunity. Loh, itu bisa diverifikasi dua hal. Bisa itu benar, bahwa ternyata itu tuntunan ilahi untuk kita tidak melakukan itu. Ya kan? Atau bisa sebenarnya itu self-sabotase diri Bu Hani sendiri. Gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu harus diverifikasi dulu. Sebenarnya yang mana? Apakah self-sabotase atau apakah itu memang jangan ngelangkah ke situ? Nah, verifikasinya gimana? Sekarang pertanyaannya Waduh ya oke. Wah, memang tepat nih. Nah, verifikasinya seperti apa? Saya sering mendengar Ko Abe bilang bahwa ketika cakra mahkota kita besar, maka konektivitas kita terhadap Tuhan kan maha segalanya ya. Tuhan maha memberi, Tuhan maha tahu, Tuhan maha semuanya lah, maha kuasa. Ya kan? Nah, kalau kita bingung, aku nggak ngerti kalau Bu Hani Muslim atau Katolik, kalau saya kan Kristen nih ya. Kalau di Muslim itu ada sholat yang namanya sholat tahajud. Tahajud sama yang satu lagi Bu, yang untuk memilih sesuatu itu mau melangkah atau enggak itu. Nggak tahu, aku Buddha, Buddhis. Istilahnya saya lupa ya. Nah, Istiqoroh. Istiqoroh, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa dilakukan kalau di tempat kita, tempat saya Kristiani. Apa doanya? Saya devotion to Maria, saya devotion to Tuhan Yesus, gitu kan? Kita lakukan itu, gitu. Ketika kita sedang dalam posisi bingung, kalau bingung berpegang pada siapa? Ya bingung kita berpegang pada yang Tuhan kan, gitu kan? Kita buka cakra atau tadi yang saya lakukan meditasi Twin Heart. Twin Heart, oke. Iya, meditasi Twin Heart terus ditambahkan intention. Sebelum meditasi, tambahkan intention bahwa Tuhan mohon saya ditunjukkan jalan, apakah ini harus saya lakukan atau enggak. Nanti mestinya akan ada petunjuk-petunjuk ilahi yang hadir. Itu sih kalau dari teknologi spiritual yang kami lakukan biasanya gitu. Nah, kalau saya biasanya yang paling pelik itu mau milih kerjaan A atau kerjaan B, itu yang biasanya saya bingung. Nah, kalau yang usaha-usaha yang setiap harinya saya lakukan sih biasanya kayak udah ada ideas aja yang masuk, oh ini, oh itu, ini. Udah langsung lakukan aja gitu. Toh sebenarnya di dalam bukunya Master yang Golden Lotus Sutra itu juga ada, saya lupa yang di seri yang mana ya. Itu juga beliau mengatakan kalau Anda takut akan sesuatu, itu coba sebenarnya resikonya itu sampai mana sih? Gitu loh. Resikonya sampai mana? Itu yang perlu diverifikasi dulu. Kalau resikonya nggak sampai mati misalnya atau apa, ya kan bisa dilakukan aja gitu. Just do it, coba dulu gitu ya. Gitu. Resikonya sampai mana dulu gitu. Gitu sih. Mbak Astri. Terima kasih Bu. Yang intensi tadi itu pas kita meditasi Twin Heart tadi itu di awal pas di awal sebelum kita ini, terus terakhirnya ya kita bisa blessing kan, kita bisa blessing keinginan kita bisa blessing harapan-harapan kita gitu kan, apa
dan seterusnya. Di akhir ya, gitu. Karena di awal kita memblessing dunia, gitu kan. Di awal kita memberikan cinta kepada dunia. Gitu. Kok Abe ada tambahan? Bu Astri sama Pak Enggak, Abe. ikut-ikut. Terima beres kok. Aduh, gitu deh. Nanti ini ya, dicoba ya Bapak Ibu ya, meditasi Twin Heart, rutin. Jangan lupa sebelum dan sesudahnya olahraga, apalagi hari ini Lanjut. cukup besar, bukan? Saya maafkan loh. Saya mau tidur lagi. Aduh. Di atas lumayan mataharinya terik. Bu Astrid. Yes. Ini dong tanya dikit, bener Bu, yang apa, kadang kita lagi kebingungan itu bener-bener bingung mau putusin tuh apa. Contohnya waktu sebelum ini pas akhir tahun itu kan saya join Esport ya. Saya bingung tuh, udah 3 bulan saya jalanin begitu-gitu saja. Belum ada penjualan sama sekali, memang kita join bertiga. Akhir itu selama saya perjalanan itu saya juga belum ikut grup ini sih. Selama perjalanan itu saya kebingungan, maksudnya ada di hati itu nggak enak. Data-data itu nggak enak banget. Akhirnya saya putusin, saya mesti keluar. Waktu itu saya putusin tuh akhir Januari. Saya putusin terus teman saya kebingungan. Nah mereka juga sempat jadi patah semangat. Kita bertiga kok jadi berdua. Terus temanku juga ya udahlah, masih bujuk aja, ayolah C, kita kan masih belum, kita masih ketemu aja satu kontrak itu terus menerus 2 tahun, kita udah survive katanya. Saya bilang nggak bisa, saya nggak tahu, saya juga nggak bisa menjawab kenapa saya mundur. Pokoknya hati saya nggak enak aja, saya jawab gitu. Ya sempat sedih juga, teman saya sampai mau nangis gitu. Ya keputusan harus saya ambil saat itu. Nah, let's say udah berlanjut kan sampai sekarang bulan Agustus. Kemarin awal bulan sempat saya kontak teman saya, ternyata bener loh Bu. Puji Tuhan yang keputusan saya ngambil, teman saya itu loss 240 juta. Coba saya join, saya ikutan loss juga pasti. Jadi udah dapat kontrak, ternyata suppliernya yang nipu. Jadi pas datang ke lokasi barang yang 100 ton cuman ada 10 karung Bu. Coba nangis nggak Bu? Jadi benar itu maksudnya keputusan kita yang mengambil itu kita nggak ngerti itu. Tapi aku merasakan itu hatiku nggak enak banget. Itu aku ikutin aja. Tapi sampai sekarang oh iya benar. Jadi sekarang aku udah ngikutin aja intuisiku apa gitu. Cuman ya benar itu. Tapi saya nggak tahu intuisi itu bentuknya gimana, jawaban dari ilahi itu bentuknya apa, itu saya nggak tahu tuh Bu. Ya itu tuntunan ilahi tadi Bu, udah jelas itu. Tadi tuntunan ilahi, ada perasaan, sebenarnya perasaan-perasaan tidak enak gitu kan. Itu juga saya menyebutnya gut feeling, misalnya di solar plexus kita ini kalau ada perasaan yang nggak enak seperti apa ya. Kalau memang ada perasaan yang tidak enak, sebaiknya berhenti dulu. Berhenti dulu, doa dulu. Kalau saya biasanya melakukan doa agung, ya, great invocation. Itu ngaruh banget. Diam dulu, terus kita fokus, kita berdoa sehingga kita mendapat tuntunan ilahi. Paling tidak yang didapatkan adalah ketenangan. Ketenangan itu kan luar biasa. Kalau tenang kan kita bisa berpikir ya, what next. Iya, benar. Nah, setelah itu biasanya ya memang ada guidance dari Tuhan gitu. Itu keajaiban-keajaiban kecil, keajaiban-keajaiban besar itu terjadi terus kok kalau misalnya kita selalu connect dengan Tuhan gitu. Boleh Bu Frida Vivi itu kalau mau doa agung itu di Google silahkan dicari Great Invocation, you will find it. Ya, itu Bu Astik, Kristen apa Katolik Bu? Saya Katolik Bu. Oh sama dong. Bu Astri itu sharing apa saja kegunaan Great Invocation sesuai pengalaman digunakan pada saat apa aja. Nah, silakan. Terima kasih ya Bu.
Kayaknya kalau nggak salah pernah Pak Roy juga sharing mengenai Grid Invocation. Jadi nanti teman-teman bisa melihat videonya Pak Roy. Tapi beda style lah. Maksudnya kan pengalaman masing-masing beda. Paham. Beda. Ya, maksudnya gini, kalau Pak Roy kan dia berdasarkan sejarahnya Grid Invocation itu doa yang apa toh kok sampai diciptakan. Nah, itu Pak Roy secara teori, secara apa ya background dia lebih menguasai. Kalau saya aplikasi langsung gitu ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti itu doa apa, tapi saya uji cobakan dalam hidup kami dan ternyata ngaruh sekali Grid Invocation itu. Kalau nggak salah Grid Invocation itu adalah doa yang diciptakan oleh Alice Bailey ya, KB. Itu di Perang Dunia Kedua. Jadi untuk meredam peperangan saat itu. Jadi itu makanya namanya doa agung. Itu mohon maaf kalau aku salah ya, tapi yang jelas doa agung ini sudah menjadi nafas kami juga setiap hari, setiap pagi. Tadi waktu misalnya Pak Abe melakukan memimpin meditasi, sebelumnya saya pun ketika masih pada rame di awal itu saya sudah duduk hening. Saya sudah melakukan doa agung duluan. Gitu ya. Nah, itu Bu Meta juga bisa berdoa Grid Invocation, itu luar biasa. Jadi itu aplikasinya banyak sekali. Misalnya pada saat ini karena saya karyawan, jadi saya kan banyak meeting gitu ya. Nah, sebelum meeting kita berdoa Grid Invocation memberkati orang-orang yang nanti akan datang meeting. Kita doakan mereka dengan Grid Invocation itu, puji Tuhan semuanya lancar. Atau kalau misalnya ada konflik ya, yang kita nggak bisa avoid, di situ langsung ada konflik. Kita langsung doa aja Grid Invocation dan kita blessing solar plexus si orang yang sedang marah-marah itu ya dengan Grid Invocation. Wah, itu efeknya top banget. Bisa langsung tone down loh, calm down langsung. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin di rumah lagi marah-marah sama suami atau istri, langsung Grid Invocation dalam hati aja, jangan diginikan gitu. Lu ngapain gitu? Dalam hati aja didoain gitu kan. Nah, itu juga sering gitu misalnya ada orang yang PDKT ke saya gitu ya. Tapi saya nggak suka. Saya doain Grid Invocation, orangnya pergi sendiri. Oh gitu bisa juga. Oh baru tahu gua. Oke. Mantap gitu. Bu. Mantap Bu. Terima kasih ilmunya. Kalau orang lain Sri tadi sambil solar plexusnya bagaimana Bu? Kenapa? Solar plexusnya tadi sambil berdoa di... Iya, ya kita berkati, kita berikan energi cinta kasih melalui doa agung itu, gitu loh. Ke orang itu? Point of light within the mind of God. Ya, jadi di solar plexus orangnya itu, tapi nggak usah kita begini, kita proyeksikan aja, kita memberkati dia, seperti itu. Gitu sih. Kalau belum ngerti solar plexus di mana, udah memberkati dia aja gitu, memberkati beliau yang di depan kita yang sedang marah-marah gitu kan. Gitu. Oh. Ya, makasih. Bu Astrid, kalau misalnya ada dua orang nih, juga dong ya Bu. Ada dua orang, aku doain itu bisa nggak? Kenapa? Ada dua orang. Oh ya, maksudnya antara gini loh. Orang ini mau ada proyek nih sama antara si Bapak A sama Bapak B. Aku doain gitu loh. Ini proyeknya jadi apa enggak? Ya, itu didoain juga sebelum meeting gitu kan. Maunya gimana? Maunya jadi kan proyeknya. Kalau misalnya itu memang selaras dengan kehendak ilahi. Nah, itu maksudnya. Kan kita nggak ngerti kan kelanjutannya gimana kan. Apakah ini baik atau enggak gitu kan.
Ya, Itu maksudnya. ya kita lakukan porsi kita, Bu. Kita lakukan porsi kita. Kalau misalnya itu memang baik, pasti akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan kan, sesuai dengan karma kita juga, ya kan? Nah, proyek-proyek apapun yang berhasil, omset-omset yang datang, uang yang datang, rezeki yang datang, itu semua juga tergantung dari amal baiknya kita juga dan apakah itu selaras dengan kuasa ilahi gitu kan. Ya, yang penting kita melakukan porsi kita seperti porsinya itu. Kita. Iya. Oh iya. Cakep. Ikhtiar secara spiritualnya ya tadi yang saya lakukan, misalnya untuk proyek yang sangat besar, proyek-proyek besar gitu, saya selalu melakukan blessing dengan Twin Heart Meditation. Untuk keseharian yang secara spontan kita nggak tahu ketemu orang seperti apa dan seterusnya, ya udah kita doain doa agung pada saat itu supaya semuanya dalam naungan Tuhan, terus berkat loving kindness gitu kan beserta kita semua, karena cinta itu kan satu pelumas. Nah itu juga diterangkan di buku Golden Lotus Sutra. Dengan memberikan cinta kita akan menerima cinta. Nah cinta kan nggak hanya cinta pasangan, tetapi bagaimana cinta yang bisa kita berikan untuk semua seperti itu ya. Nah dalam situasi sehari-hari kita kan juga memerlukan hal itu, gitu kan, dengan anak, dengan teman kerja, dengan bos, dengan siapapun, gitu, dengan teman-teman yang ada di sini. Ini ngerasain cintaku nggak? Ngerasain dong. Wah, Sri tambah glowing aja nih. Itu ya, wah berkat. Mesti tambah sering sharing, Bu, biar tambah glowing. Udah sering banget aku padahal tadi sudah japri sama Ko Abe. Kok hari Bu ini Santi, saya mau dengerin aja. Santi bisa Bu Santi juga kalau buka. Aku dari tadi ngeliatinnya glowing banget. Mau nanya Santi pakai juga kalau buka apa? video. Santi kalau buka video juga Santi glowing lagi. Coba buka video. Cie. Itu fotonya sudah mewakili kan? Alah, enggak lah, yang live dong, yang live. Nah, ini untuk Bu Yasinta Tarigan, untuk suami yang marah-marah juga bisa ya? Bisa. Betul. Nah, kalau udah bayan bilang-bilang ya, Bu. Doa Rosario itu kepo namanya, kepo. Itu untuk yang pelit juga bisa kan tuh. Based on, saya pernah dengar dari Master Nona, doa Rosario itu adalah doa perlindungan, Bu. Jadi kalau bisa dilakukan bukan hanya pada saat kesulitan, tetapi setiap malam. Ini pun saya juga belum melakukan, tapi on the way to melakukan doa Rosario setiap malam. Karena Bunda Maria itu juga kita yakini sebagai Bunda pelindung kita. Ini untuk yang Katolik ya. Biasa kalau doa Rosario gitu berapa kali, Bu? Maksudnya itu kan ada 10 kali 5 kan, Bu. Satu. Enggak terus jadi short jalan tol gitu 55-an. Ngomong-ngomong tante saya dulu anaknya tuh nggak mau keluar kamar, nggak mau gaul. Didoain sama dia ini loh. Bisa? Iya, pasti Bu. Itu pasti ngaruh kok. Teknologi spiritual itu ngaruh sekali. Pernah suatu ketika saya nggak semua goal atau project itu juga berhasil ya. Tapi ternyata ketika kita kita let it go dengan maksudnya ini saya pernah sampai punya project kok nggak kena kok nggak berhasil ini sebenarnya apa sih gitu loh. Semakin kita ingin ya kan, semakin kita sebenarnya lack of. Semakin kita semakin kita ingin, itu berarti bawah sadar kita mengatakan kita nggak punya itu. Masuk ya? Perumpamaannya seperti itu ya. Nah, kalau aku ingin banget tuh berlian itu, misalnya gitu. Berarti itu kan kita nggak punya berlian yang diinginkan itu. Benar kan? Kita sendiri yang tidak mengizinkan
supaya anugerah itu masuk kepada kita. Ketika kita willing, insist, itu harus dapat. Itu sudah punya penderitaan tersendiri terhadap keinginan kita, attach banget terhadap keinginan itu. Paham ya maksudku? Nah, setelah itu ternyata saya let it go aja. Pasrah aja. Kita melakukan yang terbaik yang sudah kita punya, dan kalau memang itu belum selaras dengan waktu Tuhan, ya kita let it go aja. Ternyata membuat hati lebih bahagia. It's not about right and wrong. It's about kita happy. Itu yang penting. Wah, keren. Mau nanya dong, nyambung yang tadi project-project yang gagal. Saya dari Desember itu kan ada project, saya yakin gitu, optimis gitu kan, gagal. Januari sama, sampai sekarang gitu, sampai lama-lama kepercayaan diri saya terhadap skill saya, kemampuan saya jadi nurun, dan akhirnya saya bilang, Tuhan jangan bercandain, jangan kelewatan dong gitu kan. Jadi pede, terus kayak kenapa ya gitu, jadi kayak apa karena karma gitu, apa gitu kan. Nah, cara untuk upgrade lagi, untuk kembali, saya jadi misalnya gagal down, saya Desember down, tapi terus nanti ada project baru lagi, ada harapan lagi, ada semangat lagi, tapi gagal lagi, entah dengan apa aja, ada aja yang penyebabnya yang gagal, dan itu memang di luar kemampuan saya gitu. Lama-lama ini bikin kepercayaan saya turun, terus juga sedih, down gitu kan, terus jadi aduh ya itu, jadi kayak kenapa sih gitu. Nah, untuk menaikkan ini seperti apa ya Bu? Kalau sekali gagal terus apa itu ngapain, ini dari Desember harapan saya yang proyek yang besar, tapi memang saya tahu di balik ini ada Tuhan juga kasih, ada beberapa yang tapi kecil gitu, nggak kayak gini Tuhan, semuanya kayak gitu kan. Tapi ya itu gagal sampai saya, kenapa ya, apa memang saya belum dipercaya untuk itu atau apa, jadi menurunkan PD saya, ini saya bilang berarti saya belum mampu untuk ini gitu. Untuk bikin kita naik lagi gimana ya Bu Astria, pengalamannya Ibu? Makasih. Terima kasih Bu. Sebenarnya dari sharing teman-teman itu sangat memperkaya saya loh. Saya di sini yang belajar, artinya apa yang teman-teman sampaikan itu sebenarnya juga relate banget dengan apa yang saya alami. Yang Ibu alami barusan itu pun juga saya alami recently seperti itu. Nah, ternyata saya belajar memaafkan diri sendiri itu beda dengan memaafkan orang lain. Kadang-kadang kita diajarin memaafkan orang lain ya. Sekarang bagaimana tadi misalnya setiap meditasi kita memaafkan orang lain. Nah, ternyata kita perlu memaafkan diri kita sendiri, Bu. Kalau kita tidak memaafkan diri kita sendiri, makanya programnya kegagalan itu masih akan ada terus. Ketika sampai seperti satu program atau sistem, ketika proyek itu mau berhasil 90%, nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Itu karena memang masih ada self-sabotase atau blok mental dari diri kita. Caranya tadi, untuk menghapus, perlu memaafkan diri sendiri. Caranya memaafkan diri sendiri sama seperti yang kita memaafkan orang lain. Bayangkan, sudah pernah diajarin ya kok ya di sini? Lupa aku yang belum anggap aja belum, lanjut. Yang kami lakukan setiap hari itu membayangkan diri kita sendiri di depan kita, sama seperti kita membayangkan orang lain di depan kita. Kita bayangin di depan kita, Atma Namaste, Astri, aku memaafkan semua kesalahanmu. Bayangkan kesalahan apa yang kalau mau secara spesifik yang mau di-erase dari diri kita, ya kan? Aku maafkanmu. Kita masih belajar di dunia ini dan kita butuh berkembang. Kita sedang berkembang. Atas semua kesalahan, atas semua kelemahan, ya,
atas semua ketidakmampuan yang pernah kamu lakukan, aku memaafkanmu. Mari kita jalani hidup ini dengan harmonis dan selaras. Aku mencintaimu, aku menerimamu apa adanya. Aku memaafkanmu, dan aku minta maaf. Lalu peluk diri Anda, peluk, rasakan. Sekarang mau bareng-bareng? Mau. Yuk. Mari. Oke, mau Bu. Mari. Aku mau. Oke, nanti habis ini sharing ya rasanya seperti apa ya. Oke. Oke. Ayo. Pak B, mohon doanya. Mohon doanya. Ada yang mau menikah lagi, mohon doanya. Masya Allah. Amin. Doain Saya ya. mendoakan Bu Astri loh. Iya. Pada Tuhan Yang Maha Bentar Kuasa. Bu. Oke, udah siap ya? Oke. Udah lelet. Bentar, duduk dulu. Aduh. Ya, siap. Ready. Siap, oke. Mari kita fokus. Kita rasakan kehadiran Tuhan. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada guru kami yang tercinta dan Master Choa Kok Sui, pada semua guru spiritual, pada semua malaikat agung, pada semua archangel, holy angel, spiritual helper, divine helper, malaikat penyembuh, dan malaikat penjaga kita. Dengan rendah hati, kami mohon bimbingan ilahi, berkat ilahi, berkat penyembuhan atas diri kami. Kami mohon cinta ilahi darimu dan berkat ilahi darimu untuk proses pemaafan diri kami sendiri. Kemudian, tangan kita bisa seperti ini ya. Seperti ini. Kita bayangkan diri kita di depan kita. Bayangkan, katakan Atma Namaste. Astri, aku mengakui ada ketuhanan di dalam dirimu. Atas semua kesalahanmu, atas semua kelemahanmu, aku telah memaafkan dirimu. Dan aku mohon maaf atas semua kesalahanku. Marilah kita hidup dengan selaras dan harmonis. Aku mencintaimu, aku memaafkanmu, aku menerimamu apa adanya. Aku menerima kelemahanmu, dan aku menerima kelebihanmu. Biarlah damai Tuhan beserta kita. Amin. Lalu kita peluk diri kita. Katakan, I love you Astri. Nama Anda masing-masing. Rasakan syukur, rasakan bahagia. Pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Grand Master Choa Kok Sui, Maha Guru Jimeling, dan semua Master Suci, semua Guru Suci, pada semua Archangel, Holy Angel, Spiritual Helper, we thank you for your divine blessing. We thank you for your divine love. We thank you for your divine help and protection and divine healing energy. We thanks and in full faith. So be it. Dah. Bagaimana rasanya? Tenang, lebih damai. Rasa lega. Ini bisa diulang-ulang terus ya Bu ya? Setiap hari ya Bu. Jadi saya kok sakit malah ya Bu. Dada kiri saya kok sakit malah ya Bu. Yes, itu berarti Ibu perlu melakukannya hari ini lagi. Berarti perlu diulang lagi ya Bu ya? Yes. Itu berarti ada something yang nyangkut di cakra jantung Ibu. Ibu perlu memaafkan dirimu lebih ya.
Ya, Bu. Saya kok menangis ya? Iya, itu happiness tears, joy, lega. Puji Tuhan. Thank you. Terima kasih. Saya di sini juga merinding. Saya merasakan happiness Bapak Ibu. Ya, Bu Joyce. Thank you, thank you. Ya, Bu Tres. Lakukan tiap hari ya. Siapa yang mencintai diri Anda selain Anda sendiri pertama? Anda perlu mencintai Saya diri Anda sendiri. sharing Bu ya. Ya, Saya Bu. itu sebenarnya kalau cita-cita jadi orang besar kayak artis kayak kata Ibu tadi itu enggak pernah loh Bu. Dari saya SMP, SMA itu kan saya tuh orangnya tuh jarang tampil di pensi, cuma lihat-lihat doang, lihat temen bisa ngedance nyanyi aja udah seneng gitu loh Bu. Suatu ketika memang penampilan itu memang perlu ya Bu ya, waktu saya memasuki kuliah ya Bu ya gitu loh. Dan tipikal orang-orang di surrounding saya itu memang orientasinya itu memang material kalau saya boleh cerita itu. Cuman nggak tahu kenapa impian saya itu kan cita-citanya itu kan sederhana, Bu. Pengen kerja di kantor, bisa akuntansi, bisa public speaking. Ternyata kayak nggak ini Bu, nggak selaras Bu. Itu apa ada memang yang saya akuin itu memang ada karma sih Bu. Saya itu karma mungkin masa lalu teman masa kecil ya Bu ya gitu loh. Saya itu. Jadi saya itu pada waktu tahun 2018 itu mencoba untuk declutter diri saya, meditasi, cuman perkembangannya tuh nggak secepat ini Twin Heart ini gitu loh Bu. Karena yang ngajarin saya itu memang orangnya itu disuruh doa apa aja, terus menyadari tadi yang kata Ibu tadi keheningan, tarik nafas, keluarkan gitu. Tapi saya kemajuannya itu lumayan lambat sih Bu, kalau dari saya. Cuman saya syukuri aja. Karena saya juga orangnya lebih tenang sekarang itu nggak gampang panik. Terus saya juga tahun 2020 karena yang lain-lainnya huru hara saya malah lebih ini Bu, malah lebih lebih kuat gitu loh Bu. Menghadapi tahun 2020 yang kemarin itu, ya sama tahun ini juga saya nggak cepat panik mau pilih vaksin apa, saya juga nggak nggak panik mau ngapa-ngapain gitu loh Bu. Akhirnya saya juga ini Bu, kok apa ya Bu ya, kok saya itu lama-lama itu kecintaan saya pada Bu ya, penampilan tuh kok lebih tinggi ya Bu ya, cara bawah sadar itu Bu. Suka lihat orang-orang kalau di di make up dari biasa-biasa aja jadi cantik itu suka gitu loh Bu, ikut suka gitu loh Bu. Kalau teman-teman saya yang anaknya yang gengsinya gede itu kan pengen cantik sendiri, pengen pengen dominan sendiri. Kalau saya lihat sih saya sadari sih memang nggak boleh sih Bu, malah kayak Bu ya, menguras energi diri sendiri ya Bu ya. Kita merasa pintar sendiri, merasa beriman sendiri itu memang nggak boleh ya Bu ya. Kalau saya sadari dari ini meditasi ini. Ya, jadi kabar baiknya kan berarti sudah ada perkembangan toh Bu, gitu. Sudah ada perkembangan dari diri Ibu sendiri ya. Itu yang perlu disyukuri gitu. Ya udah diteruskan, dan ketika kita mulai cakra mahkota kita, tali spiritual kita besar dengan cara meditasi, memaafkan dan lain-lain itu, biasanya potensi diri juga akan jauh lebih terlihat karena kita sudah memaafkan. Ini benar kata-katanya Ko Budi nih. Memaafkan itu apa ya tadi tulisannya? Aku senang tuh bacanya. Memaafkan itu membuka membuka ruang dalam hidup kita untuk terjadinya keajaiban. That's very true. I do agree. Ya, betul. Jadi ketika kita memaafkan, apalagi memaafkan diri sendiri, semoga nanti cinta akan datang terus-menerus. Karena kalau kita sudah mencintai diri kita akan menarik cinta dari kanan kiri kita. Ya, kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Begitu. Oke, so I think saya harus pamit, KB. Where are you? KB-nya kayaknya
AB-nya hilang Bu Astrid, soalnya hostnya lari ke saya. Oh, oke. Ini Bu siapa? Bu Novitri? Atau Bu? Oke. Sip. Nanti next time kita bisa join lagi. Saya akan join lagi nanti next time. Semoga diberikan waktu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini soalnya telepon sudah berdering terus. Sudah banyak yang cari. Makasih ya Bu Asri sharingnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kebagian sharingnya Bu Astri. Setiap hari ya Bu. Terima kasih Bu Astri. Setiap hari ditunggu. God bless. God bless you all. Namaste. Namaste. Terima kasih Bu Astri. Sharingnya dapat banyak banget nih Bu. Kalau dapat banyak nanti tolong di-share. Maksud saya bukan di-share masalah ini, tapi kita men-sharing cinta juga pada sesama ya, supaya balik ke Anda juga. Siap Bu. Ya Bu. Siap. Kata-kata penutup semangat. Semangat Bu, semangat. Maafkan diri Anda sendiri. Maafkan orang. Ya. Itu KB-nya udah balik tuh Bu Astrid. Oh, udah balik ya? Mana nggak ada? Ada, pakai datanya habis. Tadi hostnya lari ke saya Pak Abe. Tadi aku udah pamit, Gua pikir kok soalnya terus pada sudah live. Gitu. Oh gitu. Monggo, oh udahan. Barusan pamit gue. Ada telepon banyak banget. Oh, oke, sip. Thank you. Thank you so much ya. Thank you Bu Astrid.